Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi rencana pembangunan wisata Museum Paku Bumi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Panji Pratama. Nama saya Muhammad Rizal Firmansyah. Nama saya Maratus Salahatunisa. Nama saya Cindy Permatasari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alasan mengapa kita membangun Museum Paku Bumi. Museum Paku Bumi menjadi pusat edukasi kebencanaan dan pelestarian artefak peradaban kuno yang pernah terkubur akibat aktivitas Gunung Semeru. Museum ini juga menampilkan kearifan lokal masyarakat yang hidup di kawasan sekitar gunung. Nama Paku Bumi diambil dari legenda bahwa Gunung Semeru berasal dari puncak Gunung Mahameru di India, yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu untuk menstabilkan Pulau Jawa yang dahulu dianggap miring. Karena itu, puncak Mahameru dibelah menjadi dua. Satu menjadi Gunung Semeru dan satu lagi menjadi Gunung Penanggungan. Museum ini hadir untuk menghubungkan mitologi, sejarah, dan ilmu pengetahuan sekaligus mengajak pengunjung memahami bencana alam dan menghargai warisan budaya yang tersisa. Selanjutnya, pada setiap rencana pasti ada suatu hambatan. Jadi, inilah hambatan dalam rencana kami dan beberapa solusinya. Yang pertama yaitu sensitivitas bencana dan trauma lokal. Salah satu hambatan utama dalam pengembangan museum adalah sensitivitas masyarakat terhadap bencana yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Banyak warga yang masih menyimpan trauma atau keberatan jika lokasi bencana dijadikan objek wisata. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah menegaskan bahwa museum ini bukan semata-mata menjadi destinasi wisata, melainkan pusat peringatan dan penghormatan atau memorial bagi sejarah dan warga yang terdampak bencana. Pendekatan ini diperkuat dengan mengadakan musyawarah rutin bersama masyarakat dan menjadikan mereka sebagai penjaga cerita yang bertugas menyampaikan kisah sejarah serta kearifan lokal kepada pengunjung. Dengan cara ini, warga merasa dihargai, dilibatkan, dan memiliki peran penting dalam pelestarian memori kolektif. Yang kedua adalah keterbatasan dana, arkeologi, dan restorasi. Hambatan berikutnya adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengalian, perawatan, dan konservasi artefak yang membutuhkan tenaga ahli, peralatan khusus, serta waktu yang panjang. Untuk menjawab tantangan ini, solusi kreatif yang diajukan adalah program adopsi artefak, yaitu sebuah skema pendanaan di mana investor perusahaan atau donatur dapat mensponsori satu artefak tertentu sebagai bentuk penghargaan. Nama penyumbang akan dicantumkan dalam flash digital artefak tersebut. Program ini hanya membuka peluang pendanaan baru, tapi meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pelestarian ilmu pengetahuan dan sejarah. Aksesibilitas dan logistik adalah hambatan yang terakhir, yaitu akses menuju lokasi museum yang berada di kawasan perbukitan, sehingga jalurnya menanjak dan berpotensi rawan longsor, terutama di musim hujan. Kondisi ini menyulitkan kendaraan pribadi dan dapat mengurangi minat kunjungan wisata. Solusi yang diusulkan ada penyediaan shuttle bus, hybrid, bertenaga listrik, dan BBM dari terminal atau titik transportasi terdekat menuju museum. Shuttle ini dapat didesain dengan gaya unik seperti tema vintage atau geologi untuk sekaligus menjadi bagian dari pengalaman wisata. Selain memperbaiki akses, penggunaan shuttle juga membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di kawasan tersebut, sehingga meminimalkan polusi dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar museum. Selanjutnya ada prinsip sustainable. Yang pertama, pelestarian artefak dan edukasi bencana. Penerapannya berupa museum memakai teknologi iklim mikro untuk menjaga artefak dan memperbarui materi edukasi mitigasi bencana. Yang kedua, ada pemberdayaan ekonomi lokal. Penerapannya berupa souvenir dan kuliner wajib dari UMKM desa, serta sebagian tiket dialokasikan untuk konservasi dan beasiswa warga. Yang ketiga, ada arsitektur ramah lingkungan dan budaya. Penerapannya berupa material lokal
berimpact rendah, pencahayaan alami, dan desain bangunan menyerupai landscape gunungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi Dena pada destinasi Museum Paku Bumi. Pada gambar yang ditandai dengan nomor 1 dan 2, kami menyediakan dua jenis parkiran untuk transportasi, yaitu parkiran mobil dan juga parkiran motor. Selanjutnya, setelah memarkirkan kendaraan, para wisatawan bisa menuju pintu masuk dengan berjalan ke kiri sedikit dan masuk pada pintu masuk yang telah kami sediakan. Setelah itu, para wisatawan bisa memilih tempat mana yang ingin dikunjungi terlebih dahulu. Pada gambar yang ditandai dengan nomor 3 ini merupakan museum yang menjadi ikon dari destinasi kami, yaitu Museum Paku Bumi. Museum Paku Bumi sendiri menghadirkan peninggalan dari bencana erupsi Gunung Semeru dari semburan gunung, seperti dan juga ada peninggalan benda-benda berharga dari masyarakat seperti sepeda ontel, sepeda motor, alat-alat masak, cangkul, dan barang berharga lainnya. Selanjutnya, para wisatawan jika merasa lapar, maka kita sudah menyediakan food court pada gambar yang ditandai dengan nomor 5. Dan juga bagi wisatawan yang beragama Muslim, kami juga telah menyediakan musola sebagai tempat peribadahan kaum Muslim yang ditandai dengan nomor 6. Dan bagi wisatawan yang telah selesai menikmati kunjungan di museum kami dan ingin membeli oleh-oleh, kami juga telah menyediakan tempat oleh-oleh yang menjual berbagai hasil kerajinan dari penduduk lokal seperti souvenir dan juga jajanan khas dari daerah tersebut. Selanjutnya ada Museum Kenangan Puncak Semeru atau MKPM. Yang pertama, identitas destinasi. Museum Kenangan Puncak Semeru hadir sebagai tempat refleksi. Kami mengajak Anda semuanya belajar dari kehilangan masa lalu dan mengambil inspirasi dari ketahanan masyarakat lokal untuk bangkit kembali. Yang kedua, ada fokus utama. Inti dari MKPM adalah koleksi lebih dari 500 artefak dan ruang imersif erupsi yang memberikan pengalaman sensorik bencana secara aman. Kami juga memberdayakan komunitas dengan 70% tenaga kerja lokal. Yang ketiga, ada inovasi. Kami berinovasi melalui program Adopt an Artifact untuk keterlibatan pengunjung dalam pelestarian, serta kami menyediakan shuttle bus hybrid ramah lingkungan demi komitmen keberlanjutan. Yang keempat, ada Unique Selling Point atau bisa disingkat sebagai USP. Berbeda dari museum konvensional, MKPM tidak hanya menawarkan tontonan. Kami fokus pada 3 pilar, yaitu melihat, interaksi, dan yang terpenting adalah belajar, mitigasi bencana. Kami adalah pusat edukasi kebencanaan yang transformatif. Sekian penjelasan tahapan rencana pembangunan destinasi wisata Museum Paku Bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.